Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 17 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini. Perasaannya terhadap kamu seperti apa? Kartu pertama ada Free Yourself ya. Jadi saat ini tuh dia kayak sedang mengontrol hidup dia, sedang mengontrol mencoba mengambil kendali ya atas perasaan dia, atas hidup dia. Jadi mungkin selama ini dia itu kayak dikontrol oleh seseorang ya, entah ini orang tua, bisa ya, tentang kehidupannya, tentang percintaannya. Jadi kali ini kalau aku lihat dia kayak ingin lebih mandiri, ingin lebih mengambil alih atas kendali diri dia sendiri, kalau gitu ya aku lihat. Terus itu juga aku lihat banyak pengalaman yang dia dapatkan ya dari kenal dengan kamu, menjalin hubungan dengan kamu. Banyak pelajaran yang bisa dia ambil, banyak pelajaran yang bisa dia dapatkan dari masa lalu kalian. Terus itu juga aku lihat di sini kayak dia ingin meminta maaf sama kamu atas kesalahan-kesalahan dia yang pernah dia buat terhadap kamu. Oke, dia ingin melakukan sesuatu sama kamu. Ini usaha atau upaya ya, effort dari si dia untuk menunjukkan perasaan dia terhadap kamu, bahwa dia sayang, dia cinta sama kamu. Jadi ada suatu effort yang ingin dia berikan ke kamu. Mungkin bisa jadi sebuah pertemuan atau apa ya. Cuman ini hati-hati, ada pay attention to the red flags ya. Jadi kamu harus hati-hati, ini orang ada red flagnya nih. Entah apa red flagnya, tapi hati-hati aja bagi kamu. Coba kalian pikir-pikir lagi selama ini dia orangnya seperti apa ya. Ataukah ketika dia datang atau dia ingin melakukan suatu tindakan itu ada niat tertentu, bisa jadi ya. Jadi jangan terburu-buru karena di sini ada red flags. Oke, ternyata secara batin ya, secara batin intuisi kalian itu sangat kuat, bahkan tanpa mengucapkan dengan kata-kata kalian itu kayak mengerti satu sama lain gitu ya. Kalian saling paham dengan maksud dan keinginan satu sama lain. Oke, jadi kemarin kalian itu sempat berpisah ya, atau mungkin sampai saat ini
Intinya kemarin kalian sempat berpisah, bahkan di sini ada pengabaian dari kamu. Mungkin kamu benar-benar berniat untuk move on dari dia, untuk pergi dari dia, atau bahkan sudah sampai ada pemblokiran ya. uh, Ketika kamu dengan dia kemarin berpisah, terus juga ada pemblokiran ya, baik itu ada pemblokiran ataupun tidak, intinya kamu pengen let it go dari dia, pengen pergi dari dia, gak mau lagi berurusan dengan dia. Wow, orang ini kesepian banget ternyata ya, merasa kehilangan kamu banget, merasa merindukan kamu banget, sepi hampa tanpa kamu ya. Hidupnya kayak ya hambar aja gitu ya, nggak ada yang memperhatikan dia, nggak ada yang mengerti dia, nggak ada yang memahami dia, seperti itu. Nggak ada yang tulus kepada dia, nggak ada yang nyari-nyari dia kayak gitu. Jadi dia, aku lihat di sini kesepian banget ketika kemarin dia berpisah dengan kamu. Dia benar-benar yang kecarian, rindu ya, kalau aku lihat di sini. Terus itu juga ternyata orang ini tuh kemarin tidak bisa memberikan komunikasi yang baik dengan kamu, tidak bisa memberikan komunikasi yang intens sama kamu. Terus itu juga dia pernah mengabaikan kamu, atau bahkan tidak bisa memberikan atau meluangkan waktu untuk kamu ya. Terus itu juga kalau aku lihat nih, orang tuh dia selalu mendenial perasaan dia. Terus itu dia tidak mengakui atau tidak jujur, tidak terbuka atas perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Jadi makanya di sini kayak ada pengabaian dari dia kemarin ya. Dia sering pura-pura nggak butuh kamu, pura-pura nggak cinta, nggak sayang sama kamu gitu ya. Tapi nyatanya kalau aku lihat di sini, oh dia bucin banget ternyata sama kamu ya. Terus itu kalau aku lihat juga di sini banyak sekali miskomunikasi ya, dan kesalahpahaman yang sangat besar di antara kalian, sehingga apa ya, kalian itu sering banget emosinya tidak terkendali, dan ya udah putus nyambung gitu ya. Ini aku melihatnya lebih ke kesalahpahamannya itu atau miskomunikasinya itu tentang suka dan tidak sukanya kalian ya. Mungkin kamu punya prinsip apa yang tidak suka di dalam suatu hubungan, misalnya tentang ya ini, misalnya ketidakjujuran dari si dia gitu ya, tapi dia masih aja kekeh nggak mau jujur kayak gitu. Itulah yang kamu nggak suka gitu. Akhirnya ya udah berantem, akhirnya berpisah seperti itu. Cuman kalau aku lihat di sini, orang ini tuh kayak menyesali atas perpisahan kalian kemarin. Dia sedih banget atas ketidakberhasilan dari hubungan kalian kemarin. Aku lihat sedih banget ya, sedih banget nih orang ketika kemarin dia berpisah dengan kamu. Dia menyesali banget, dia apa ya, kehilangan kamu banget pokoknya ketika kalian berpisah. Apalagi di sini aku lihat energi kamu sangat-sangat mengabaikan dia ya. Kamu udah nggak peduli dengan dia lagi, atau mungkin kamu sudah move on dari dia. Jadi kamu nggak mau lagi flashback atau melihat ke belakang atau melihat dia keadaannya seperti apa, kamu nggak mau. Sedangkan si dia ini ternyata tidak bisa move on dari kamu. Ternyata dia sadar ya, cuman kamulah the one di hati dia, kamulah satu-satunya orang yang memang dia cintai, orang yang dia inginkan, orang yang dia sukai, orang yang dia sayangi, seperti itu. Jadi ketika dia berpisah dengan kamu, dia kehilangan sosok yang memang dia inginkan, sosok yang memang dia cintai, seperti itu kalau aku lihat. Jadi dia sedih banget kalau aku lihat di sini ya, sedih. Terus itu merasa sangat-sangat kehilangan banget. Bahkan aku lihat semakin lama kalian itu berpisah ya, semakin dia ketakutan akan kehilangan kamu seutuhnya. Jadi aku lihat di sini dia takut ditinggalkan banget sama kamu, takut benar-benar kehilangan kamu banget, takut banget kalau dia sendirian tanpa kamu, seperti itu.
gitu. Mungkin kamu berdealing dengan seorang ayah ya, atau dia ini udah pernah nikah dan dia sudah punya anak, atau ya dia udah punya anak, atau ini mantan suamimu ya, kalian sudah punya anak. Intinya kamu berdealing dengan seorang ayah. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, disclaimer dulu ya, di pembacaan tarot sebenarnya tidak ada tidak mengenal gender. Jadi kalau misalkan dia ini bukan seorang ayah, mungkin dia seorang ibu. Intinya dia ini sudah punya anak ya. Terus itu kalau aku lihat di sini, dia itu sayang banget sebenarnya sama anaknya. Ya, dia sayang banget, dia sebenarnya juga sayang pada keluarga ya, sangat berdedikasi sekali pada keluarga. Dia sangat-sangat mengayomi, melindungi keluarganya, menyayangi keluarganya. Dan aku lihat juga sebenarnya orang ini setia ya, bisa kok setia orang ini kalau aku lihat. Nah, kemarin itu ya, kalau aku lihat kenapa kamu dengan dia berpisah, karena sejujurnya orang ini tuh tidak mau selalu berselisih paham dengan kamu ya. Dia selalu menghindari perselisihan di antara kamu dan dia. Makanya gini, kalau misalkan dia lihat kamu tuh sudah mulai curiga, kamu tuh sudah mulai bertanya-tanya tentang kecurigaanmu atau menjuru-menjuru ke suatu masalah, maka dia akan hilang, maka dia akan pergi, maka dia akan mundur dari hubungan kalian. Kenapa? Karena memang orang ini punya sifat yang tidak mau cari-cari masalah kayak gitu. Dan dia selalu menghindari masalah seperti itu ya. Jadi makanya kalau kamu menanyakan flashback tentang kehidupan dia yang bermasalah, ataupun ya ada suatu masalah gitu, dia udah kabur kayak gitu kalau aku lihat. Tapi kalau aku lihat di sini, dia ini orang yang punya karakter yang bagus ya sebagai pasangan sebenarnya. Orang ini tuh punya potensi gimana ya, sangat berdedikasi gitu ya sama pasangannya. Terus juga mungkin orang ini tuh menarik, orang ini penuh dengan semangat, orang ini ya bisa kok setia ya, orang ini bisa setia. Juga orang ini tuh ramah banget kalau aku lihat ya, mungkin dari etika perilaku, sopan santun ya, atau bahkan ucapan pun dia itu ramah orangnya. Terus bisa kok kamu jadikan pasangan yang kamu kamu idam-idamkan ya. Terus itu juga aku lihat di sini, dia itu sayang banget sama keluarga, dia sayang banget juga sama anak. Terus itu orangnya juga udah stabil secara emosional, orangnya murah hati. Terus itu aku lihat juga orangnya ini sangat penuh dengan kasih sayang ya. Ya makanya dia nggak mau cari ribut gitu ya. Kalau aku lihat saat ini tuh dia bener-bener yang pengen damai, nggak usah banyak masalah, nggak usah banyak perselisihan di antara kita kayak gitu. Kalau aku melihatnya sekarang ya, dia tuh kayak ingin menunjukkan kasih sayangnya ke kamu kayak gitu. Dan orang ini sekarang itu udah kayak ngerasa cukup puas aja deh dengan apa yang dia miliki gitu ya, baik ini secara emosional ataupun apapun gitu. Kayak ya udah bersyukur aja dengan apa yang dia miliki sekarang kayak gitu, termasuk kamu gitu. Makanya dia nggak neko-neko sama kamu gitu kalau aku lihat sekarang ya. Apalagi di sini ada the lovers. Jadi kalau kalian saat ini tuh masih berpisah atau nggak ada komunikasi atau apalah ya, intinya nggak dalam satu hubungan komitmen, aku lihat di sini ada dorongan dari hati dia, ada dorongan ya dari dianya itu pengen datang lagi ke kamu, pengen mempertahankan lagi hubungan dengan kamu, pengen memperbaiki lagi hubungannya dengan kamu. Jadi
bagaimanapun keinginan kalian untuk berpisah, ini orang selalu ada dorongan ingin datang lagi, ingin kembali lagi sama kamu. Jadi mungkin sering banget ya hubungan kalian ini putus nyambung karena ini ada the lovers. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ya, namanya the lovers itu mencerminkan tentang belahan jiwa. Jadi apa ya, ya selalu dikembalikan lagi kalau misalkan kalian berpisah kayak gitu. Terus itu juga aku lihat apa ya, dia ini benar-benar cinta kamu itu tanpa syarat, unconditionally ya. Dia melihat kamu itu bukan karena ada apanya, tapi ya karena memang tulus. Kalau aku lihat di sini ya memang karena dia sayang, karena dia suka sama kamu gitu. Tapi bukan hanya sekedar tertarik sama kamu aja, enggak ya. Kalau aku lihat di sini dia tuh sayang banget sama kamu, bahkan secara seksual aku lihat di sini dia kuat banget sama kamu ya. Seksual dia sangat kuat banget terhadap kamu ya. Jadi bukan hanya sekedar tertarik, ya udah tertarik aja karena mungkin kamu cantik atau karena kamu orangnya humble atau karena kamu orang yang kaya raya. Enggak seperti itu gitu ya. Karena ketika dia melihat kamu itu klik gitu aja loh, klik suka aja gitu. Terus kayak ada dorongan untuk selalu dekat dengan kamu, ingin memperjuangkan kamu kayak gitu loh ya, yang udah sesayang itu sama kamu kayak gitu. Bahkan cuman ngelihat kamu aja tuh dia udah kayak deg-degan, gemeteran ya, terus itu bergairah seperti itu kalau aku lihat ya. Kayak terpacu aja seksual, gairah seksual dia itu kayak gitu kalau aku lihat. Dan aku lihat ini juga hubungan kalian itu dipengaruhi oleh ikatan spiritual, emosional, mental, fisik ya, dan juga suatu pengorbanan. Jadi mungkin banyak sekali masalah yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia ya, makanya kalian tuh sering putus nyambung juga karena ada ikatan spiritual ya. Jadi mungkin ada seseorang di sini yang selalu menginginkan, jadi gini, mungkin dia selalu berdoa untuk dipersatukan dengan kamu, selalu meminta kamu di dalam doanya, atau mungkin kamu yang meminta dia selalu di dalam doamu gitu ya. Terus itu mungkin ya karena mungkin kamu itu orang yang bisa melatih dia secara emosional. Terus mungkin juga di mata dia kamu cantik, kamu imut, kamu ganteng atau apalah ya, intinya seperti itu. Jadi ini ada pengaruh dari ikatan spiritual, emosional, mental, fisik, dan aku lihat di sini kayak dia itu bisa memberikan pengorbanan yang murni, pengorbanan karena cinta ya, tulus, nggak karena ada apa-apanya, tapi memang serius kayak gitu kalau aku lihat. Oke, ada Five of Pentacles reverse. Ini kalau di dalam percintaan bagus nih ceritanya ya. Orang ini siap untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia pokoknya sudah menaklukkan masa lalu dia. Dia sudah move on dari masa lalunya, dan dia sudah memaafkan atau sudah tidak mau lagi mengungkit-ungkit masa lalu dia dan masa lalu dia bersama kamu. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu ya sudah, biarkanlah berlalu. Dia sudah memaafkan, dia sudah melepaskan rasa sakit, dia sudah melepaskan trauma-trauma, dia sudah melepaskan semua apapun yang sudah di masa lalu, biarkanlah berlalu kayak gitu ya. Dia sudah ikhlas, dia sudah udah nggak mau lagi terbelenggu, terikat dengan masa lalu. Bahkan kalau di sini dia itu pernah dengan kamu menjalani hubungan yang toksik, menyakitkan atau apa, aku lihat di sini dia tidak mau lagi mengulang hal yang sama. Karena di sini aku lihat dia kayak ingin melakukan perbaikan atau peningkatan hubungan secara bertahap dengan kamu ya. Dan menurut dia ini yang terbaik yang harus dia lakukan. Terus itu dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat lagi,
baik itu dengan kamu ataupun dengan siapapun di sini. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin mengubah hidup dia menjadi lebih baik lagi, dan mencoba untuk lebih mudah menerima peluang-peluang peluang-peluang cinta yang memang dia inginkan ya. Dia ingin merebut kamu dan dia tidak mau menunggu-nunggu lagi kalau aku lihat di sini, karena aku lihat dia nggak mau mengambil resiko atas romansa dia kali ini. Ya, dia nggak mau lagi kehilangan kamu, dia nggak mau lagi kamu sampai semakin jauh untuk move on dari dia. Dia nggak mau benar-benar kehilangan kamu di sini kalau aku lihat ya. Jadi dia menghindari menghindari kesendirian, dia menghindari penolakan ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin melakukan sesuatu hal, effort, tindakan ke kamu ya. Tapi ini aku step by step ya, kalau aku ngeliatnya step by step, agar mungkin kamu nggak kaget gitu ya dengan perubahan atau sesuatu yang ingin dia perbaiki ini. Terus itu juga yang namanya manusia ya, nggak bisa langsung jadi gitu kan dalam melakukan suatu rencana atau tindakan kayak gitu. Jadi kayaknya kalau aku lihat memang step by step, tapi ini menuju ke hubungan yang lebih serius, hubungan yang lebih baik kayak gitu. Oke, jadi inilah perasaan dia terhadap kamu. Jadi aku rasa dia akan segera datang ke kamu. Mungkin ini secara fisik ya, secara fisik ingin menawarkan sesuatu atau apa seperti itu. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.